anak-anak, apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini bertemu lagi bersama saya Bu Christine dalam Pendidikan Agama Kristen kelas 9. Baik, kita akan mulai materi kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, pimpin kami dalam mendengarkan materi ini agar kami mendapat hikmat sehingga kami mengerti akan apa yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, kita masuk ke dalam materi yang ke-12, bab yang ke-12, yaitu hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Silakan kalian baca dalam 1 Petrus 3 ayat 10-12 dan Mazmur 119 ayat 9. Memaknai arti kehidupan termasuk bagaimana remaja memaknai hidupnya sangatlah berarti untuk kita semua, agar lebih mensyukuri berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kehidupan bermakna di dalam Tuhan adalah kehidupan yang dinamis, progresif, dan bertindak positif. Untuk memahami hidup yang bermakna, remaja Kristen perlu memahami arti hidup dalam kekristenan. Hal yang paling penting sebagai identitas orang Kristen, pemimpin dan pengoreksi hidup kita, firman Allah menjadi batas dan pengontrol bagi kita, sehingga kita tidak keluar dari jalannya. Sebagai orang Kristen, hidup yang bermakna dikaitkan dengan relasi yang baik antara manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya. Ibadah atau ritual tidak boleh dijalankan sekedar sebagai ritualisme, sebagai kegiatan hampa yang tak bermakna. Sebaliknya, lewat ibadah mestinya kita diingatkan terus-menerus akan hubungan yang harus dipelihara dengan Allah dan sesama kita. Salah satu tindakan nyata dari mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Penulis Injil Yohanes mencatat bahwa seorang tidak dapat berkata ia mengasihi Allah jika ia tidak mengasihi saudaranya. Ketika kita mendengar kata sekolah, apa yang pertama kali terbersit dalam pikiran kita? Sekolah pada dasarnya adalah sebagai organisasi, yaitu unit sosial yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu, yakni untuk mempermudah pengajaran sejumlah pengetahuan. Dalam lingkup sekolah, sebagian orang menganggap makna hidup dapat ditemukan dengan memiliki kepandaian dan ilmu sebanyak-banyaknya, karir dan jabatan setinggi-tingginya, gelar yang tinggi, atau mencari popularitas. Memang hal itu tidak salah, sayangnya. Tidak hanya itu makna hidup yang dapat ditemukan. Sebaliknya, dalam keadaan yang menderita maupun tertekan, kita manusia juga dapat menemukan makna hidup. Penghayatan akan penderitaan dan tanggapan apa yang kita berikan saat mengalami kesulitan akan memotivasi kita untuk menemukan makna hidup. Dalam kehidupan Kristiani, iman Kristen memiliki tempat yang sentral, sekaligus menjadi identitas kita, terutama di tengah orang lain yang memiliki iman yang berbeda. Iman juga berperan sangat penting dalam maknai hidup kita. Lalu, apa artinya iman Kristen? Mengapa kita belajar mengembangkan iman Kristen? Meskipun iman itu berasal dari Allah, Tuhan berkenan menggunakan aktivitas belajar mengajar menjadi suatu wahana dinamika di mana iman dapat berkembang dan semakin nyata dirasakan serta hidup. Yang pertama, iman sebagai keyakinan. Di sini iman berada dalam ranah kognitif atau pemikiran. Meskipun demikian, iman tidak boleh direduksi atau dipersempit hanya pada ranah kognitif, seperti penekanan yang terjadi selama ini dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, iman sebagai suatu tindakan mempercayai. Di sini iman berada dalam ranah afektif, menekankan perasaan yang mempercayakan dan mempertaruhkan diri kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Ungkapan ini dapat terwujud pada adanya sikap hormat, menyerahkan diri, berbakti, setia, mengasihi, dan memuliakan Allah. Iman sebagai suatu perbuatan. Di sini iman berada dalam ranah psikomotorik atau tingkah laku. Iman dilihat sebagai suatu tanggapan terhadap kasih Allah. Yakobus mengungkapkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati.
Selain iman, kita harus berbuat karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagi pelajar yang beriman, maka kita harus mempunyai kecerdasan. Berikut adalah kecerdasan majemuk yang dapat dijabarkan. Yang pertama, kecerdasan bahasa. Penekanan cara berpikir biasa menggunakan kata-kata. Hal ini disenangi dan berguna untuk proses belajar, antara lain membaca, menulis, bercerita, atau permainan kata. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Penekanan cara berpikir memberikan alasan, hal yang disenangi dan berguna untuk proses belajar, yaitu bereksperimen, bertanya, membuat kalkulasi, menganalisis, mendalami, dan mengembangkan ilmu yang bersifat matematis. Yang ketiga, kecerdasan ruang. Cara berpikir menggunakan gambar dan imajinasi. Hal yang disenangi dan berguna untuk proses belajar antara lain membuat desain, menggambar, membuat visualisasi, hal-hal yang berkaitan dengan kesenian. Yang keempat adalah kecerdasan tubuh kinestik. Cara berpikir melalui panca indera. Nah, hal-hal yang disenangi dan berguna untuk proses belajar antara lain menari, berlari, prakarya, atau mengerjakan hal-hal lain yang berkaitan dengan anggota tubuh. Yang kelima, kecerdasan musik. Penekanan cara berpikir melalui ritme dan melodi. Hal yang disenangi antara lain menyanyi, bersiul, mengetuk dengan tangan dan kaki, mendengarkan, memainkan alat musik. Yang keenam, kecerdasan antar pribadi. Penekanan cara berpikir melalui ide-ide pribadi maupun ide dari orang lain. Hal-hal yang disenangi antara lain membuat koordinasi, memimpin pertemuan sosial, dinamika kelompok, dan lain-lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapribadi. Penekanan cara berpikir pendalaman melalui pemikiran mandiri. Hal yang disenangi antara lain membuat tujuan secara mandiri, berimajinasi, meditasi, menyenangi ketenangan, membuat proyek secara pribadi. Yang kedelapan, kecerdasan naturalistis. Penekanan cara berpikir melalui lingkungan. Hal-hal yang disenangi antara lain hal-hal yang berkaitan dengan alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, lingkungan sekitar, alam terbuka, dan penghormatan kepada hal-hal ilmiah. Nah, yang tadi adalah 8 kecerdasan. Apakah anak-anak mempunyai 8-8-nya, atau hanya 2, atau hanya 4, atau hanya 5, atau hanya 1? Tidak apa-apa. Ketika siswa mampu mengembangkannya, jadi kalau punya 1 atau punya 2, bahkan punya 8 sekalipun, kalau mampu mengembangkan kemampuan yang khusus, tidak hanya dibatasi dengan kemampuan-kemampuan tradisional seperti matematika, bahasa, dan linguistik, maka siswa akan mampu menemukan hidupnya lebih bermakna. Mau 1, mau 2, yang tadi kecerdasan yang tadi, kalau mampu mengembangkannya, maka itu akan membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Ia akan mampu lebih berperan dengan baik di tengah lingkungan sekolah dan keluarganya. Itulah orang yang mampu mengembangkan tadi yang kecerdasan-kecerdasan yang 8 tadi. Yang belum mengembangkannya, mari kita mengembangkannya. Baik, ayat hafalan pada hari ini adalah Mazmur 119 ayat 9. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tugas-tugas dikerjakan, jangan lupa kalau masih ada yang kurang tugas-tugasnya silakan dikumpulkan. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap pada protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, salam buat keluarga, semuanya biar sehat-sehat. Sampai bertemu lagi pada materi yang akan datang. Dah.